Niat Gabiru mencari jenderal lain yang gak ganas, tapi tiba-tiba Beto berteriak, "Jangan lari kau kadal!" Seketika Beto di depan mata kepala Gabiru. Beto pun langsung melancarkan tendangannya. Ucap Gabiru kaget sambil menahan serangan itu dengan tombaknya. Nampaknya hari ini adalah hari tersial Gabiru. Beto adalah salah satu jenderal para insektar. Dia memiliki EP lebih besar daripada EP Gabiru. Dia juga memiliki tubuh ramping. Kecepatannya melebihi Torun. Kemampuan bertarungnya gak bisa diragukan lagi. Udah seperti seorang cheater. Bahkan pertahanannya dan serangannya juga lebih kuat daripada Torun. Jadi bisa dipastikan Beto sepertinya jelas-jelas beda kelas dengan Torun. Hal ini juga bisa menjadi mimpi buruk bagi seorang kadal Gabiru. Dalam situasi yang dialami Gabiru, Gabiru sudah tidak memiliki jalan keluar lagi. Jadi Gabiru berpikir, dia hanya memiliki satu pilihan, yaitu bertarung dan menang. Gabiru berkata kepada makhluk yang ada di depannya, "Aku Gabiru, dengan gelar yang diberikan Rimuru sama yaitu Raja Naga. Aku siap melawanmu." Yari. Selain Gabiru, Karyon juga berlari menerjang dan membasmi. Saat Karyon melakukan itu, dari belakang, dia diikuti oleh musuh. Musuh itu merupakan Jenderal Serangga yang bentuk fisiknya seperti laba-laba. Jenderal Serangga itu bernama Abar. Abar berkata, "Aku akan membunuhmu." Tapi Karyon malah tertawa dengan mengatakan, "Bacot lunjing, sini maju, gua kagak takut sama lu." Seketika mereka berdua berlari sambil bertarung. Karyon berpikir jika menurutnya dia bisa menghabisi Abar dengan menggunakan busroar miliknya. Tapi Karyon tidak mau melakukan itu. Bagi Karyon, jurus rahasianya tidak boleh diketahui oleh jenderal lain sebelum perang ini benar-benar menang. Karena cuy, di tempat itu Karyon juga melihat ada jenderal lain selain Abar. Takutnya jika Karyon menggunakan busroar kepada Abar, maka jenderal serangga lain akan tahu dan bisa mengetahui cara menangkis busroar. Yang dengan kata lain nantinya, busroar tidak akan mempan lagi kepada jenderal serangga lain. Ini medan tempur, tidak seperti di labirin. Jika Karyon ceroboh dan mati, bisa hidup kembali. Jadi pada intinya, hal terpenting di medan pertempuran adalah bertahan hidup. Bagi Karyon, musuh di depannya yaitu Abar tidak sebanding dengannya. Naluri Karyon mengatakan, jika kemenangannya melawan Abar tidak bisa diragukan lagi. EP Abar sangat minim, yaitu nggak sampai menyentuh setengah EP dari Karyon. Mungkin bisa 40 atau 30% dari EP Karyon. Yang dengan kata lain, pertarungan ini sangat menguntungkan Karyon. Sedangkan Midley bertemu jenderal para insektar yang bernama Saril. Dia memiliki warna ungu kemerah-merahan. Saril juga memiliki ekor yang mematikan. Tubuhnya juga dilapisi cairan beracun. Lebih tepatnya bentuk Saril seperti kalajengking. Saril merupakan musuh yang sangat sulit bagi Midley, karena Midley adalah petarung yang unggul dengan tangan kosong. Saril di situ berkata kepada Midley, "Ini mungkin hari tersialmu, karena bertemu denganku. Kau adalah bajingan yang tidak beruntung." Namun dengan emosi, Midley mengatakan, "Apa katamu? Kesialan atau keberuntungan? Kita tidak ada yang tahu. Karena dalam pertempuran, kedua hal itu bukanlah faktor kemenangan." Tapi Saril membalas ucapan Midley. Saril berkata, "Ngomong apa sih lu poke?" Sebelum menghilang dari hadapan Saril, Midley mengatakan, "Aku ingatkan kepadamu, aku ini kuat." Seketika, Midley yang tadinya berada beberapa meter di depan Saril udah menghilang. Dan tiba-tiba, Midley muncul tepat di depan Saril dengan melancarkan pukulan di wajah Saril. Duas! Midley berkata, "Pukulan ini memang sakit, tapi nantinya kau juga terbiasa karena aku akan memukulmu sampai mati." Namun kejadian yang tidak terduga terjadi. Ucap Midley. Tangan Midley seketika mengeluarkan asap ungu saat memukul Saril. Itu dikarenakan Midley terkena korosi berkat cairan racun yang menempel di tubuh Saril. Tapi meskipun terkejut, Midley tidak memperdulikan keadaan tangannya itu. Sontak Saril heran dengan Midley. "Kenapa kau tidak peduli setelah terkena racun? Apa yang salah denganmu?" ucap Saril. Dengan sedikit tersenyum, Midley mengatakan, "Sudah kubilang tadi, jika aku ini kuat. Oleh sebab itulah aku bisa menjadi partner sparring milim sama." Emosi dan bingung bercampur jadi satu di dalam benak Saril. Bagi Saril, Midley nggak seberapa kuat. Tapi kenapa Midley bisa setenang itu saat terkena racun miliknya? Meskipun masih bertanya-tanya dalam benaknya, Saril tetap percaya jika dia pasti bisa mengalahkan Midley. Tapi saat itu, Midley masih menyembunyikan kekuatan aslinya dari Saril. Yang kenyataannya, EP Midley 2 kali lipat dari EP Gabiru. Tiba-tiba, entah mengapa, Midley ingin melakukan pertarungan serius dan Midley pun menghilangkan pembatas kekuatannya. Kini, Midley mulai menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Di lain cerita,
Kini posisi Gerudo berada di luar kastil untuk menghadapi musuh yang mulai mendekat. Di situ Gerudo berkata kepada pasukannya, "Minasan, tugas kita adalah membuat musuh tidak bisa masuk ke kastil." Semua pasukan Gerudo serentak mengatakan, "Hai!" Musuh mulai mendekati mereka, tapi tidak ada satupun dari pasukan Gerudo yang ketakutan. Malahan mereka menatap para insektor dengan tatapan dingin. Para kroco-kroco dari pihak musuh mulai mendekat. Ada berbagai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda antara satu sama lain di antara para insektor itu. Dan ada juga di antara mereka yang memiliki bentuk humanoid yang kekuatannya berbeda dari kroco-kroco yang lainnya. Tapi tatapan Gerudo tertuju pada salah satu insektor. Insektor tersebut memiliki bentuk fisik seperti kelabang raksasa dengan ukuran panjang tubuh 30 meter. Gerudo merasakan jika kelabang raksasa itu adalah salah satu jenderal insektor. Gerudo sontak berkata kepada pasukannya, "Aku akan melawan kelabang sialan itu." Di lain cerita, dengan memegang pedangnya, Esprit perlahan melihat medan perang melalui jendela yang ada di situ. Milim bertanya, "Apakah kau akan pergi, Esprit?" Esprit pun hanya menjawab jika dirinya ingin membantu Carrera meskipun hanya sedikit saja. Esprit mengatakan itu sambil memegang erat pedangnya karena dia geram melihat bosnya yaitu Carrera, di mana Carrera melawan dua insektor sekaligus, yaitu Jess dan Pelliot. Jess memiliki kemampuan bertarung yang sangat gak ngotak, sementara Pelliot selalu memblokir serangan sihir Carrera. Pertarungan itu sudah jelas-jelas gak adil dan sangat menyulitkan Carrera. Karena hal itu, meskipun lemah, Esprit gak mau berdiam diri saja. Dulunya Esprit memiliki pendirian, hanya menggunakan sihir saja. Karena bagi Carrera dan Esprit dulu, selain sihir, semua serangan hanyalah sampah. Namun semua pemikiran Esprit dan Carrera berubah setelah mereka melawan Kekaisaran Timur. Makanya kini Carrera dan Esprit selalu berlatih mengasah teknik berpedangnya. Esprit pun pamit ke Milim untuk turun ke medan pertempuran. Milim juga menyemangati Esprit. "Pergilah dan lakukan yang terbaik, Esprit," ucap Milim. Kini yang tersisa di kastil cuma ada Obera dan Milim. Di situ Obera juga ingin pamit ke Milim untuk menghadapi musuh. Milim tanya ke Obera, "Apakah kau baik-baik saja? Dan apakah kau sudah benar-benar pulih, Obera?" Obera membalas dengan berkata, "Maafkan saya telah membuat Milim sama khawatir. Saya Obera sudah sembuh, jadi tolong jangan mengkhawatirkan keadaan saya." Dengan tersenyum, Milim berkata, "Kau keras kepala sekali ya, Obera." Sebelum pergi, Obera mengatakan kepada Milim untuk berhati-hati dengan Zelanus, karena Obera sendiri juga bukan tandingan dari Zelanus. Dan jika Zelanus sudah bergerak, maka nggak ada yang bisa menghentikannya selain Milim. Jadi Obera berpikir untuk membantai sebanyak apapun jenderal para insektor, agar nantinya jika beneran Zelanus bergerak, energi Milim tidak habis duluan sebelum melawan Zelanus. Intinya Obera ini pengen Milim menyimpan energinya hanya untuk melawan Zelanus. Tiba-tiba Obera melihat jenderal serangga melintas di depan matanya. Jenderal serangga itu bernama Tishorn. Kedua tangan serangga itu berupa bilah tajam. Di situ Milim berkata kepada Obera, "Di luar sana sangat berbahaya, tapi tolong pinjamkan kekuatanmu untuk membuat semuanya selamat." Dengan bahagia, Obera menganggukkan kepalanya dengan mengatakan, "Sesuai kehendakmu, Milim sama." Setelah mendapatkan izin dari tuannya yaitu Milim, Obera pun mulai berangkat ke medan pertempuran. Di lain cerita, tepatnya di Ingrasia, pertemuan atau kongres di ibu kota dengan Kekaisaran Timur berjalan dengan lancar. Semua orang yang ada di sana sepakat untuk menjalin kerjasama dengan Kekaisaran Timur yang baru. Sebagai kaisar yang baru, Masayuki berdiri dari tempat duduknya dan menandatangani perjanjian tersebut. Sorakan dan tepuk tangan diberikan kepada Masayuki. Bagi Rimuru, semua acara ini bisa berjalan lancar karena Testarossa dan yang lainnya sudah berjuang keras untuk mewujudkan hari ini. Setelah itu, Rimuru dan yang lainnya lanjut ke pesta prasmanan. Sebelum pesta dimulai, Rimuru sudah berpikir mesum tentang Hinata. Rimuru nggak sabar melihat Hinata memakai gaun yang agak sedikit terbuka, seperti saat pesta dulu di Tempest. Jauh sebelum hari ini, Rimuru telah bersekongkol dengan Ruminas, di mana Rimuru meminta Ruminas memilihkan gaun yang agresif untuk Hinata dan memaksa Hinata memakainya, karena Hinata akan selalu menuruti permintaan Ruminas. Tentu saja keinginan Rimuru ini nggak gratis. Rimuru sampai rela memberikan sogokan uang kepada Ruminas agar mau bekerja sama dengan dirinya, dengan tujuan hanya demi melihat Hinata memakai gaun yang aduhai moncrot dibuatnya, guys. Rimuru nggak peduli dengan orang-orang penting di situ, karena Rimuru pengen pindah ke tempat pesta dan melihat Hinata memakai gaun. Pikiran mesum Rimuru menggebu-gebu hingga Rimuru nggak menyadari adanya kejahatan yang sedang mengincar mereka semua di situ. Saat Rimuru ingin berniat ke tempat pesta yang akan diselenggarakan malam hari nanti, tiba-tiba Rimuru mendengar suara ledakan. Sesaat kemudian, aula yang ada di situ bergetar karena ledakan. Semua orang panik berlari ke sana kemari.
Valkyrie langsung memeluk Masayuki dan berkata, Masayuki, apa kau baik-baik saja? Sementara Rimuru cemburu melihat Masayuki dan Valkyrie bermesraan di depan matanya. Tepatnya di tengah keributan itu. Dengan terpaksa, Rimuru juga menghampiri Masayuki. Ya biasa cuy, ini adalah teknik pura-pura peduli, biar nggak dikira jaim aja gitu cuy. Sambil berada di sisi Masayuki, Rimuru melihat sekitarnya. Awalnya semua orang panik, lari ke sana kemari. Kini semua orang tertib dan tenang mengikuti arahan Testarossa. Testarossa bisa menghandle, menenangkan, dan membuat orang bisa bergerak tertib sesuai instruksinya. Hinata juga mendatangi Rimuru. Hinata mengatakan jika dirinya juga sudah mengirimkan Ordo Kesatria Suci untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Hari masih sore, tapi pikiran Rimuru masih saja memikirkan pesta nanti malam. Dalam benak Rimuru berpikir, apakah pesta nanti malam akan bisa berjalan lancar atau lebih baik dibatalkan saja. Secara logika, Rimuru setuju untuk membatalkan pesta. Tapi Rimuru nggak mau melewatkan melihat Hinata memakai gaun yang sangat agresif. Emang slam satu ini sangat mesum dan merepotkan guys. Tapi tiba-tiba, Benimaru yang ada di Tempest mengirimkan pesan WhatsApp kepada Rimuru. Jika Frey tadi sempat VC, Frey mengatakan jika pasukan Raja Zelanus sudah mulai menyerang dan perang sudah mulai memanas di wilayah Milim. Rimuru berpikir jika dirinya bisa terbang ke wilayah Milim, lalu membereskan musuh dan dia bisa balik saat pesta prasmanan nanti malam, hanya untuk melihat Hinata memakai gaun. Namun di situ, Ramirez menghubungi Rimuru. Rimuru, ini gawat. Tembakan ia tidak bisa dihubungi, ucap Ramirez. Seketika Rimuru panik. Ya gimana, dua Demon Lord diserang sekaligus. Dalam benak Rimuru berpikir, mungkin ini saatnya Rimuru menyerah untuk melihat pesta prasmanan nanti malam. Kini kebencian Rimuru meluap-luap dalam dirinya. Bagi Rimuru, semua musuhnya harus membayar mahal atas semua kejadian ini, yang dimana membuat Rimuru kehilangan waktu bersenang-senangnya. Ya maksud Rimuru di sini, Rimuru kesal aja gitu guys. Nggak bisa lihat Hinata nanti saat pesta. Emang mesum slam satu ini.